Cerita kali ini adalah kejadian temen gue pas masih kecil. Temen gue sebut aja namanya Akbar. Dan kejadian ini ketika dia kelas 4 SD. Akbar dan keluarganya itu baru pindah rumah ke rumah dinas bapaknya. Karena bapaknya Akbar tuh kebetulan dapat rumah itu dan sayang kalau gak ditempatin. Bentuk rumahnya itu tuh kayak L gitu layoutnya. Jadi di belakangnya ada kamar mandi sama ada kamar pembantu. Dan garasi rumah mereka tuh manjang. Nah karena bapaknya Akbar mikir kalau misalkan garasinya itu kegedean, jadi buang-buang space gitu, jadi dibikinlah semacam gudang gitu loh sama bapaknya. Jadi setengah space garasi keambil dari gudang itu. Ini daerah mana, Nat? Ini di daerah Jakarta deket Cengkareng, Bi. Oh, oke. Jakarta Barat berarti ya? Iya bener Moy. Akhirnya bapaknya Akbar tuh bikin gudang triplek, kayak gudang yang gak kokoh gitu loh. Soalnya kan cuma kayak buat naruh barang-barang doang niatnya. Sebenarnya ya Akbar yang masih kecil waktu itu tuh kurang seneng kalau garasi tempat biasa dia main di situ sama adiknya jadi mengecil. Jadi Akbar kayak protes gitu sama bapak ibunya. Cuma ya namanya anak kecil ya, nggak digubris lah sama bapak ibunya, tetap dibikin. Karena mikir untuk naruh barang-barang juga kan si gudang ini. Gudangnya tuh nempel sama garasi atau kayak dia tuh ada bangunan sendiri gitu sih, Nat? Ngebangun sendiri lagi Moy. Jadi setengah garasi tuh diambil buat gudang itu. Oh, iya, berarti iya. kebangunan baru gitu ya? Iya. Jadi kayak bikin sekat gitu loh, Moy. Oh, Di Bener. garasinya. oke, kebayang. Nah udah tuh direnovasi, ditambahin gudang. Selesai direnovasi, bapaknya Akbar harus pergi dinas. Jadi yang nempatin rumah itu tuh cuma ada Akbar, adiknya sama ibunya. Sekitar jam 8 malam, karena kamar bapak ibunya tuh gede banget, dan Akbar sama adiknya juga masih kecil, jadi ibunya tuh mutusin untuk mereka bertiga tuh tidur bareng satu kasur di kamar bapak ibunya. Pas mereka bertiga udah matiin lampu dan siap untuk tidur, tiba-tiba tuh ada suara pembantunya manggil-manggil. Bu, bu. Langsung keluar kan ibunya Akbar, nengok kanan kiri dari pintu, gak ada orang. Tapi setelah diingat-ingat, ternyata pembantunya mereka tuh 2 hari lalu izin pulang, mau mudik. Oh, Mau mudik soalnya itu tuh mendekati lebaran. Ibunya bingung sebenarnya, tapi ya takutnya juga dia salah dengar kan. Akhirnya dia masuk lagi ke kamar, lanjut tidur sama anak-anak. Pas Akbar sama adiknya udah tidur, tiba-tiba tuh ada suara ketokan pintu kamar. Tok tok tok. Makin berasa aneh kan ibunya. Akhirnya tapi ibunya tetap jalan ke pintu pelan-pelan, ngedeket, terus nyoba buat ngedengerin ketokannya lagi. Dan bener aja ada lagi ketokannya. Tok tok tok. Kali ini tuh lebih cepet. Akhirnya dibuka lah sama ibunya. Pas dibuka, lagi-lagi tuh gak ada orang mau ibi. Langsung ditutup cepet-cepet kan akhirnya. Tapi pas lagi mau nutup pintu, tiba-tiba banget tuh ada suara perempuan ketawa. Kayak hihihi, kayak gitu. Merinding banget lagi. Nah sama Bi, si ibunya tuh juga merinding banget. Terus dia langsung lari ke kasur. Akhirnya dia berusaha merem dan tidur. Nah untungnya tuh di malam itu Akbar sama adiknya tuh gak kebangun sama sekali. Akhirnya besok paginya ibunya tuh ngapa-ngapain tuh juga jadi gak fokus. Kebayang-bayang suara manggil bu berkali-kali, perempuan ketawa. Pokoknya jadi overthinking gitu dia. Karena suaminya juga belum pulang dinas, akhirnya ibunya Akbar tuh juga gak cerita ke Akbar sama adiknya. Dipendem sendirilah sama si ibunya ini. Sampai akhirnya dia mikir, kalau misalnya nanti malam ada suara ketokan pintu lagi, dia gak akan mau bukain lagi pokoknya. Nah sekitar jam 7 malam, mereka masuk kamar nih lebih awal. Sampai akhirnya di jam 9 malam tuh mereka bertiga udah tidur. di kamar yang sama lagi? Di kamar yang sama Moy. Kali ini tuh gak ada suara ketokan pintu lagi. Tapi tiba-tiba Akbar yang lagi tidur nyenyak tuh kayak ketindihan gitu. Terus mulutnya tuh miring kayak orang stroke sambil ngerasa kayak dicekek sama orang. Karena ada suara Akbar sedikit-sedikit kayak teriak gitu kan. Kalau ketindihan kan suara gak bisa keluar semuanya kan. Iya. Ibunya tuh kaget terus dia kebangun. Langsung cepet-cepet lah dibangunin sama si ibunya ini dan dikasih minum. Terus udah Akbar akhirnya bisa tidur lagi. Nah selama seminggu lebih Akbar tuh selama tidur tuh selalu kayak gitu mau Ibi. Sampai dibawa ke dokter buat dicek juga katanya gak ada penyakit apapun. Bahkan dokter tuh bilang, gak mungkin kena stroke bu, ini masih kecil anaknya. Soalnya ibunya tuh curiga banget kalau Akbar tuh kena stroke. Soalnya kan bibirnya tuh kayak miring ke kiri gitu loh. Iya. Ya kayak orang stroke pada umumnya lah ya. Iya bener Bi. Akhirnya karena ibunya juga bingung, setelah nanya-nanya keluarganya yang lain dan dia juga nanya orang sekitarnya, disaranin lah ke orang pintar sama keluarganya. Akhirnya ibu sama bapaknya Akbar yang udah pulang tuh datang ke orang pintar kenalan keluarganya. Setelah nanya-nanya Akbar kenapa, ternyata katanya Akbar tuh diganggu.
Dan gak cuma satu yang ganggu, tapi banyak banget. Sure. Rame gitulah di rumah itu. Nah yang ganggu itu tuh sumbernya dari kamar mandi belakang sama gudang rumah Akbar itu. Yang baru itu. Iya, Lah malah bangunan baru tapi ada penunggunya. iya, jadi kayaknya penunggu di rumah itu aja Moy. Terus akhirnya ibunya Akbar tuh nanya, ini ada obatnya gak pak? Akhirnya dikasih tahu lah sama orang pinter ini, kalau misalnya pas Akbar mau tidur, dikasih kitab suci di samping bantalnya. Nah kebetulan Akbar ini muslim, jadi dikasih Al-Quran, dan Akbar juga disuruh untuk baca ayat kursi dulu sebelum tidur. Akhirnya udah tuh sepanjang seminggu Akbar bener-bener ngikutin apa yang disuruh sama orang pinter itu. Dan bener aja, Akbar tidur langsung nyenyak, gak kenapa-napa lagi. Tapi ternyata Moebi, itu semua cuma berlangsung seminggu doang. Setelah seminggu Akbar balik digangguin lagi, sama persis. Kayak ketindihan, badannya gak bisa gerak, bibirnya miring, sama ada juga kayak orang yang nyekek lehernya Akbar. Tapi gara-gara Akbar setelah itu nggak baca ayat kursi lagi atau dia tetap Baca Bi, tapi masih diganggu? diganggu Wow. akhirnya. Tapi untungnya Akbar tuh diselamatin sama keadaan. Gak lama sekeluarga tuh pulang kampung karena mau lebaran di kampung ibunya. Jadi mereka sekeluarga pulang kampung ke Jambi. Tapi anehnya selama Akbar di Jambi tuh Akbar gak diganggu sama sekali. Pokoknya tidurnya nyenyak, bahkan gak pernah baca ayat kursi lagi. Cukup baca doa tidur aja Akbar tuh bisa tidur pulas sampai pagi. Nah selama di Jambi Akbar kumpul sama keluarga-keluarga dari ibunya. Dan dia ketemu sama tantenya yang kebetulan indigo. Akhirnya ibunya ngobrol sama tantenya ini dan nanyain lah kenapa Akbar selama di Jakarta tuh kalau tidur gak pernah nyenyak, selalu diganggu bahkan sampai kayak dicekek rasanya. Si tantenya ini Moebi gak pernah ke rumah Akbar yang di Jakarta. Tapi tiba-tiba tantenya ini tuh bisa ngegambarin layout rumahnya Akbar. Dia bilang kamar mandinya ada di belakang ya. Terus ada gudang kan. Akhirnya makin percayalah keluarganya Akbar sama tantenya ini. Dan makin nanyain kalau Akbar ini tuh kenapa sebenarnya. Jadi ternyata kata tantenya, semua penunggu rumah Akbar tuh gak suka sama keluarga Akbar. Karena mereka tuh ngerubah rumah dinas yang udah lama kosong dan dibikin gudang. Dan kenapa Akbar yang diganggu tuh ya sebenarnya mereka tuh nyari pengganti bapaknya Akbar. Soalnya kan bapaknya dinas, jadi gak di rumah. Nah sasaran empuknya tuh kebetulan si Akbar ini. Wow. Akhirnya setelah seminggu di Jambi, Akbar sekeluarga tuh pulang ke Jakarta ke rumah dinas lagi. Dan bener aja pas malam mau tidur, Akbar tuh diganggu sama persis kayak kejadian waktu dia diganggu kemarin. Udah baca ayat kursi segala macam juga kali ini bener-bener gak mempan. Jadinya karena bapaknya juga udah di rumah terus, Akbar selama tidur tuh dijagain sama bapaknya. Bener-bener ditungguin sampai azan subuh baru bapaknya gantian tidur. Karena bapaknya lama-lama juga takut Akbarnya kenapa-napa kan. Selama dijagain bapaknya tuh Akbar tidur udah lumayan jarang ketindihan. Sampai akhirnya neneknya Akbar datang ke Jakarta buat nginep. Karena udah lama gak ketemu mereka semua. Ibu sama bapaknya Akbar tuh pengen pergi. Jadi pas banget minta tolong neneknya Akbar buat jagain cucu-cucunya dulu selama mereka pergi. Ya mereka tuh kayak mau ada waktu berdua buat pacaran doang sih sebenarnya. Dari siang sampai malam doang juga waktunya. Udah tuh akhirnya Akbar datang sama adeknya, ngobrol-ngobrol sama neneknya, main bareng. Sampai gak terasa waktu tuh udah malam. Udah menunjukkan waktu buat tidur Akbar sama adeknya. Pas udah mau tidur, tiba-tiba Akbar tuh kumat lagi Moibi. Dia ngerasa kecekek, bibirnya miring ke kiri. Dan kondisi neneknya di situ tuh nggak tahu apa-apa tentang ke Akbar tuh kayak gini. Akhirnya panik banget lah neneknya, bingung harus apa. Dan katanya tiba-tiba Akbar tuh pingsan. Tapi pas pingsan itu tuh si Akbar berubah jadi macan. Dan ngamuk-ngamuk sambil ngaung, terus nyakar-nyakar sekitar. Bener-bener udah gak bisa ditahan juga karena neneknya tuh juga udah tua kan. Ditambah bentuk badannya itu tuh juga kayak ngerangkak jadi macan gitu loh Moy. Kerasukan berarti? Kerasukan bener Moy. Nah pas Akbar bangun, tiba-tiba dia tuh udah di rumah budenya yang di Jakarta, yang kebetulan tetanggaan juga sama si Akbar ini. Pas Akbar lihat sekitar, dia tuh kaget banget karena sekeliling dia tuh tetangga-tetangga deket rumahnya. Mukanya tuh semuanya pada panik dan semuanya ngeliatin Akbar, bahkan kayak lagi bantuin Akbar. Akbar yang baru bangun tuh bingung banget kan ngeliat kondisi sekitar heboh dan panik. Apalagi semuanya tuh nanyain, Akbar gak apa-apa? Akbar gimana kondisinya? Ternyata pas Akbar berubah jadi macan itu, neneknya tuh takut dan manggil-manggilin tetangga sekitar rumah Akbar, termasuk budenya. Bahkan sampai ada tetangganya Akbar yang dicakar sama Akbar. Dan bentuk cakarannya tuh bukan cakaran dari kuku manusia anak kecil gitu Moibi. Bener-bener gede banget bekasnya.
Karena neneknya juga gak ngerasa kondusif kalau harus pulang ke rumah Akbar lagi, akhirnya mereka nginep lah di rumah budenya. Bapak ibunya juga pulang ke rumah budenya buat nemenin Akbar. Sehari setelah semua kejadian itu, mereka sekeluarga pulang ke rumah Akbar lagi. Dan setelah malam dimana Akbar berubah jadi macan, katanya tuh udah gak pernah ada lagi gangguan-gangguan kayak gitu. Tapi gak sampai situ aja, ibunya Akbar tuh masih bingung dan penasaran kenapa anaknya bisa kayak gitu kan. Akhirnya ibunya manggil orang pintar yang baru. Tapi kali ini minta datang ke rumah mereka langsung buat ngecek rumahnya. Akhirnya datanglah si orang pintar ini. Pas dia masuk ke rumah Akbar, anehnya dia tuh kayak nunduk dan kayak izin masuk ke rumah orang yang gak dikenal gitu. Sambil nunduk-nunduk terus ngeliat ke Akbar bilang, "Misi mbah." Wah, Bingung kan satu keluarganya si Akbar. Akhirnya diceritain lah sama orang pintar ini. Ceritanya juga sama persis sebenarnya sama cerita orang pintar pertama dan tantenya yang di Jambi. Kalau penunggu-penunggu di rumah ini tuh sebenarnya gak suka kalau mereka tuh ngerubah layout rumah ini tanpa izin mereka. Keluarganya Akbar juga cerita kalau setiap malam tuh Akbar suka diganggu, kayak selalu ngerasa kecekek dan bibirnya miring. Nah diiyain sama si orang pintar ini, dan dia bilang, iya emang mereka niatnya mau nyelakain Akbar, bahkan mau ngebunuh Akbar. wow. Terus karena ibunya juga masih belum puas sama jawabannya, ditanyalah, terus Akbar dirasukin sama macan ya? Nah dijawab sama orang pintarnya, oh bukan bu, itu cewek dan memang banyak di sini. Hawanya juga negatif semua. Kaget dong satu keluarga Akbar dengernya. Soalnya jelas-jelas yang dilihat neneknya dan tetangga-tetangganya itu tuh benar-benar kayak macan. Gak ada sosok cewek sama sekali, bahkan sampai nyakar-nyakar juga kan. Nah ternyata si orang pintar itu ngomong lagi, katanya, tenang aja bu, si macan ini tuh yang ngejagain Akbar. Lanjut lagi dia nanya ke bapaknya, bapak ada yang jagain juga pak? Kata bapaknya tuh dijawab iya. Jadi udah turun-temurun memang keturunan keluarga bapaknya tuh pernah melihara macannya Prabu Siliwangi. Dan karena terus dikasih makan, dikasih segala macem, jadi nempel terus nih sosok macan ini ke keturunan-keturunan selanjutnya. Tapi gak semuanya diturunin, kayak ada orang-orang pilihan. Salah satunya bapaknya Akbar dan turun ke Akbar. Dan sosok-sosok perempuan yang pengen balas dendam ke Akbar itu, di malam Akbar kerasukan macan itu tuh, sosok perempuan itu emang lagi masuk ke dalam badan Akbar. Makanya Akbar tuh sampai pingsan. Tapi langsung masuk diganti sama macan penjaganya si Akbar. Soalnya kalau si macan ini gak langsung masuk ke Akbar, Akbar tuh bisa meninggal. Anjir. Tapi jadi kayak macan ini kenapa jadi malah nyelakain tetangga-tetangganya gitu Nat? Soalnya kan si Akbar ini kan kayak lagi dimasukin dua sosok ya Bi, sosok perempuan sama sosok macan ini. Mungkin di dalam badannya Akbar tuh mereka berdua tuh lagi berantem buat ngerebutin badannya Akbar. Tapi habis setelah kejadian itu layout bangunannya dirombak gitu Nat, atau emang dibiarin aja? Setelah kejadian itu sih setahu gue mereka tuh langsung pindah sekeluarga ke rumah mereka yang asli. Oh berarti sosok-sosok penunggu rumah itu emang udah gak ngikutin keluarga si Akbar lagi ya? Udah enggak Muy, soalnya kan emang kesel karena rumah itu diacak-acak aja kan. Iya padahal ya sebenarnya sih tinggal diubah lagi aja gak sih layoutnya? Maksudnya si tripleknya tinggal diturunin gitu kan, garisnya jadi awal lagi. Karena gue juga setahu gue sih kalau misalkan emang penunggu yang ada di suatu tempat gitu ya, apalagi penunggunya lama, dia kayak gak suka kalau misalkan bahkan ada satu barang dipindahin aja, itu kayak bisa marah gitu loh. Karena rumahnya temen gue tuh pernah kayak gitu. Ada kayak misalkan tuan rumah udah bilang ini barang jangan dipindahin ya, tapi temennya secara gak sengaja mindahin dan besokannya temennya sakit. Jadi menurut gue perlu hati-hati juga sih, jangan sembarangan buat ganti-ganti gitu lah. Dan kalau misalkan emang udah ada tanda-tandanya, ya lu segera untuk memperbaiki, untuk menghormati mereka gitu loh. Ya gak sih? Bener. Iya bener sih Bi, karena dimanapun dan kapanpun bisa aja arwah yang marah itu datang gangguin kita. Apalagi kalau mereka bahkan dendam sama kita kan. Karena gue mikirnya kalau amit-amit nih mereka ngerasain itu, kita akan susah banget sih buat lepas dari dendam sang arwah.